Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur wa ja'ala fihi al-amal mudha'afatan fil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Masjid Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam ini, malam ke-20, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang semakin hari semakin meningkat nilai pahalanya. Masih diberikan kekuatan iman di dalam diri kita. Alhamdulillah, kita bisa duduk di sini dalam kondisi yang nikmat. Udaranya di dalam masjid sejuk, dingin, karpetnya tebal. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama para penghuni di rumah Masjid Indah dan juga sekitarnya. Jika kita flashback kembali, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW hingga bisa mendirikan yang disebut dengan Masjidun Nabawi. Jika kita baca sejarah, bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah, beliau pertama kali tiba di ketinggian dari kota Madinah, di satu kabilah yang disebutkan kabilah Amr bin Auf. Jadi kabilah Amr bin Auf inilah yang menjemput Rasulullah SAW bersama salah satu sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari dan juga salah satu keluarga yang disebut dengan Bani Najjar. Ketika Rasulullah SAW tiba di satu kabilah yang disebut tadi Amr bin Auf, beliau tinggal di situ kurang lebih selama 14 hari. Setelah itu beliau membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Hadirin yang dirahmati Allah, Masjid Quba ini menurut sejarah itu merupakan salah satu tempat dari yang disebut dengan Kulsum. Kulsum ini mempunyai satu tanah yang kosong, yang dimana tempat itu sebenarnya ditempati untuk menjemur kurmanya. Maka Rasulullah diberikan untuk membangun masjid di situ pertama kali selama 14 hari ketibaan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah turun ke kota Madinah. Dulunya disebut dengan Yasrib. Beliau turun didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa 14 hari, hadirin? Karena beliau menunggu sahabat dan juga menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib menyusul beliau. Ketika Ali bin Abi Thalib tiba, kemudian turun bersama-sama dengan Abu Bakar dan Bani Najjar di sampingnya Rasulullah SAW mendampinginya dengan menghunuskan pedang, menjaga Rasulullah SAW hingga turun ke kota Madinah. Siapakah Bani Najjar? Ternyata setelah kita baca sejarah, Bani Najjar ini adalah keluarga daripada ibunda Rasulullah SAW yang disebut dengan Aminah binti Khuwailid. Ya. Aminah ini mempunyai saudara, mempunyai paman, maka itu yang disebut dengan Bani Najjar. Setelah itu apa yang terjadi, hadirin? Kemudian Rasulullah turun dengan untanya sampai di salah satu tempat yang disebut dengan Mirbat Al-Ghanam
atau yang biasa kita tahu sebagai tempat di mana diternaknya atau tempat tinggalnya kambing-kambing. Nah, tempat ini yang kita kenal dengan tempat di mana anak yatim dua, Sahal dan Suhail yang punya tanah tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, terutama Abu Ayyub Al-Ansari, biarkan untanya berhenti di mana Allah memerintahkan. Kemudian unta itu berhenti dan Rasulullah sholat yang disebut dengan mirbat al-ghanam, tempat di mana kandang kambing tersebut. Ya, jadi Rasulullah pertama kali sholat di Madinah itu di kandang kambing. Ini menandakan bahwa dimanapun boleh dilakukan sholat kecuali ada di situ unsur-unsur najisnya. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah mengatakan, berikan harga daripada tempat ini, kita akan membangun masjid di sini. Ternyata diberikan gratis kepada Rasulullah SAW, dan di situ di tanah tersebut ada beberapa hal yang harus disingkirkan. Yang pertama, pohon-pohon kurma. Kemudian Rasulullah memerintahkan, cabut, pindahkan pohon kurma. Ada di situ juga kuburan-kuburan musyrikin, disuruh digali, dipindahkan ke makam yang lain di luar dari kota Madinah. Yang terakhir al-khurab, banyaknya di situ puing-puing yang ada, kemudian dibersihkan, kemudian dibangunlah masjid yang sangat sederhana, jauh sekali dengan yang kita saksikan sekarang. Jadi masjid itu lantainya masih lantai tanah, ada pasirnya. Pohon korma yang tadi yang dicabut itu ditempatkan di depan sebagai kiblat, kemudian batu-batu sebagai fondasi-fondasinya. Hingga kita lihat ada sejarah mengatakan ada salah satu orang Badui yang mampir ke dalam Masjid Nabawi itu buang air. Jadi kalau seperti begini mungkin nggak akan buang air itu orang Badui, karena memang masjid dulu sangat sederhana di masa Rasulullah. Maka orang Badui itu kencing di situ, kemudian Rasulullah membiarkan sampai mengingatkan setelah selesai membuang air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback seperti ini, maka harusnya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan ini. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan nilai kualitas ibadah kita, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita tadi dengar Imam saudara Ismail ya. Ismail suaranya luar biasa, kafir. Jadi kita menikmati sholat tarawih ini, dan disitulah fungsi sholat tarawih, Bapak Ibu. Ya, sholat tarawih itu dinamai tarawih karena ada istirahat, ada nilai-nilai raha, kenikmatan yang kita rasakan, bukan buru-buru seperti sekarang banyak viral di TikTok itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu. Itu nggak begitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu dinikmati, ya. Ayat demi ayat yang dibaca oleh imam. Kita berdiri dengan tumanina yang baik. Itulah yang menjadikan nilai Ramadan ini lebih bermakna di malam-malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang salah satu ayat, salah satu surah di dalam Al-Qur'an, surah ke-97 yang disebut dengan surah Al-Qadr. Karena ini sudah masuk di Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, besok itu kita masuk ke tanggal 20, malamnya sudah malam ke-21. Jadi di dalam surah ini disebut Al-Qadr. Di situ karena disebut ada 3 ayat. Ya, 3 ayat yang bersambung dengan kalimat Lailatul Qadr, Lailatul Qadr. Nah, Lailatul Qadr kalau kita maknai terpisah, Laila itu malam, ya. Jadi kalau ada nama Laila, berarti dia lahirnya biasanya malam. Kalau siang itu nahar, ya, nahar biasanya. Nah, Laila itu malam, Al-Qadar. Nah, Al-Qadar ini Bapak Ibu punya 3 makna dan bisa kita ambil di dalam makna di bulan-bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah kemuliaan, kata ulama. Ya. Jadi kemuliaan, malam kemuliaan. Nah, kenapa dinamai malam kemuliaan? Karena ada ayat. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih
Qadar dimaknai dengan sempit. Jadi sempit. Kenapa dimaknai sempit? Karena di ayat yang lain disebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu turun semua malaikat dari langit ke bumi sampai bumi disesak, sampai menyempit. Maka disebutkan dengan malam yang sangat sempit. Kalau kita bisa merasakan kehadiran malaikat pada saat itu, maka kita akan merasakan dunia pada saat itu sangat sempit. Kemudian makna yang ketiga, qadar, ketentuan. Jadi kita di dalam rukun iman disebutkan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman terhadap qadar, terhadap ketentuan, maka dimaknai juga dengan malam ketentuan. Nah, malam ketentuan ini hadirin yang dirahmati Allah dibagi lagi oleh ulama. Apa itu ketentuan di situ? Yang pertama adalah ulama memaknai bahwa qadar itu dimaknai Allah memberikan ketentuan kepada seluruh makhluk pada 1 tahun ke depan di malam itu. Di malam itu. Atau disebutkan juga bahwa Allah memberikan ketentuan bagi siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan ketentuan tersebut. Ya. Dan juga disebutkan bahwa ditentukannya di malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu pendapat ulama tentang nuzulul Quran itu berbeda antara Indonesia dan di Timur Tengah hadirin. Di Timur Tengah itu mereka merayakan nuzulul Quran itu di malam ke-27, bukan di malam ke-17. Karena mereka meyakini nuzulul Quran, turunnya Quran itu persis di malam Lailatul Qadar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar di sini wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini ismul istifham, ada pertanyaan yang Allah lontarkan kepada kita. Apa itu Lailatul Qadar? Ya, jadi di setiap ayat dalam Al-Qur'an ketika ada pertanyaan, maka otomatis hal tersebut adalah hal yang luar biasa, yang mana tidak semua orang mengetahui kecuali nanti Allah dan Rasulnya sampaikan. Misalnya di dalam ayat yang lain disebutkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya kan? Terus apa? Al-Haqqah, wa mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Itu semua pertanyaan ya, yang Allah lontarkan kepada kita, yang mana sebenarnya kita nggak tahu. Nanti setelah itu Allah beritahukan kejadian yang sangat dahsyat yang setelah itu. Maka Lailatul Qadar itu adalah tempat atau waktu yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sendiri Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ketika ayat ini turun, engkau bisa kabari kepada kami di mana letaknya malam Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah begini, diplomatis. Laula ayyatrukan nasu as-salat. Sekiranya manusia itu tidak meninggalkan sholat, kecuali illa fitil kalailati la akhbartuka. Kecuali di malam itu maka saya akan beritahukan. Maksudnya Rasulullah, kalau semuanya umat muslim itu semua melaksanakan sholat dan tidak akan meninggalkan atau tidak akan sholat kecuali di malam Lailatul Qadar, maka saya akan sampaikan, kata Rasulullah. Artinya nggak akan disampaikan karena umat muslim banyak yang tidak sholat. Jadi Rasulullah tahu bahwa umat muslim akan ada nanti yang tidak sholat, maka tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi di dalam beberapa riwayat, terutama Abdullah bin Mas'ud, salah satu hibr Rasulullah, pencatat Al-Qur'annya Rasulullah itu, menceritakan bahwa di akhir-akhir bulan Ramadan itulah turunnya Lailatul Qadar. Bahkan sahabat dari Abdullah bin Mas'ud ini sendiri mengatakan sebenarnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ingin mengabarkan bahwa di tanggal 27 Ramadan itulah dimaksudkan oleh Lailatul Qadar. Pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, diperkuat oleh apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperkuat oleh beberapa pendapat dari para ulama sufi
kita baca di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau Bapak Ibu membaca tafsir Al-Qurtubi, kita akan mendapati pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Jadi Abu Bakar Al-Warraq ini mengatakan begini, saya menghitung ayat di dalam Lailatul Qadar itu ya, akan kita dapat bukan ayat, jadi ya per ayat bukan per huruf ya, per ayat di dalam Lailatul Qadar itu maka akan kita dapati di kata hiya ya, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hatta hiya hatta Lailatul Qadar ya. Jadi di situ hiyanya menunjukkan kata ke-27. Kata Abu Bakar Al-Warraq di dalam tafsir Al-Qurtubi. Silakan nanti kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba buka Al-Quran, dihitung setiap huruf itu ya. Inna satu anzalnahu dua di tiga Lailatul Qadar itu ya, sampai ke 27. Ini diplomatis yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Kemudian dia katakan begini, di dalam Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Di dalam 9 huruf itu Lailatul Qadar itu berulang sebanyak 3 kali. Maka 9 dikali 3 menjadi 27. Nah, disitulah disebutkan maka seluruh ayat di dalam surah Lailatul Qadar itu sebanyak 30 kata sampai disebut dengan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Nah, meskipun demikian, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sendiri tidak menyebutkan dengan pasti Lailatul Qadar itu, kecuali Sayyidah Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala akhiru min syahri Ramadan, ashrul awakhir min syahri Ramadan, syadda mizara wa ayqadha ahla. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah masuk di akhir bulan suci Ramadan kecuali dia mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Ya. Artinya dia meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, kemudian dia mengajak mengajak keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari 10 terakhir. Maka dari situ Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang sebaiknya kita baca di akhir daripada Ramadan?" Ya Rasulullah mengatakan, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita perbanyak baca doa Allah, innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meneruskan akhir-akhir bulan Ramadan ini hingga dapat menyelesaikan semua rangkaian ibadah, mulai dari puasa, mulai dari sholatnya, mulai dari sedekahnya ya. Karena di dalam salah satu riwayat kata para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan suci Ramadan. Maka kita ketika dermawan di luar Ramadan, sebaiknya lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan untuk menghidupkan nilai-nilai dari bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Badan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.